Yo guys, selamat datang di channel Sob Iler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 11. Let's begin. Oh ya, sedikit info ya. Ya, jadi ini tuh adalah kelanjutan serial dari High School DxD season 4. Oke. Part 1. Beberapa hari berlalu setelah Isai menyatakan perasaannya pada Rias. Namun, meski sudah tahu Rias dan Isai saling mencintai, para gadis lain tidaklah menyerah untuk mendapatkan hati Isai. Pagi ini, Akeno dan Rias bertengkar. Mereka memperdebatkan tentang siapa yang berhak memberikan ciuman pagi pada Isai. Tapi, waktu sarapan pun tiba. Akhirnya, Rias memberikan kecupan manis di pipi Isai. Dilanjut dengan sedikit kecupan oleh Akeno di hidung Isai. Namun, saat Akeno melakukan hal itu, Asia muncul. Ternyata, dia melihat semua kejadian itu. Sontak, Asia langsung melompat ke arah Isai. Lalu, tak lama, Xenovia dan Irina muncul. Tak lama, mereka pergi ke ruang makan. Terlihat, Isai sangatlah bahagia di sini. Karena kesehariannya ditemani oleh para wanita cantik. Meskipun demikian, Isai masih agak malu-malu untuk memanggil nama Rias secara langsung. Di sini, Rias sudah seperti istri Isai. Ya karena setiap pagi, dialah yang menyiapkan bekal atau biasa disebut bento untuk Isai. Lalu, saat mereka makan, ternyata Rafael juga menyiapkan sebuah bekal. Itu ditujukan untuk Gesper. Rafael memuji ketekunan Gesper yang terus berlatih setiap hari. Lalu, di tengah kebahagiaan itu, Ibu Isai tiba-tiba berbisik di telinga Isai. Dia berkata, Isai, kapan ibu mendapat cucu? ujar Ibu Isai. Sontak, Isai langsung berteriak karena kaget. Ya, wajar saja. Hubungannya kan belum lama dengan Rias. Dan Isai juga masih agak malu-malu memanggil nama Rias. Di sisi lain, Ibu Isai sudah menyiapkan banyak hal. Bahkan, dia sudah menyiapkan nama anak Isai, yaitu Eri atau Mari. Di sisi lain, wajah Rias memerah karena hal itu. Dan Rias berkata, "Aku sangat senang dapat berada di samping Isai." Hal itu membuat Isai tersenyum-senyum sendiri, karena dia berpikir, betapa beruntungnya dia dapat memiliki pacar yang sangat cantik dan juga pintar masak. Meskipun menurut Ibu Isai, Asia lebih cocok diberi resep keluarga Hyoudo. Tapi Rias tidaklah kalah. Toh Rias juga sangatlah pintar dan dia baik hati loh. Selain itu, dia juga dijuluki dengan sebutan Crimson Red Princess karena kekuatannya yang sangat mirip dengan kakaknya, sang Raja Iblis Lucifer. Di sisi lainnya lagi, Asia dan Koneko malah menghayalkan sambil berbisik pelan. Bayi, kata mereka. Ya, tidak dapat dipungkiri, setelah kejadian di pesta iblis muda, membuat Koneko jatuh hati pada Isai. Begitupun Asia. Dia sudah lama jatuh cinta pada Isai. Sejak pertemuan pertamanya, mencari gereja dulu. Dan diperkuat dengan eventnya di rating game dengan melawan keluarga Astaroth. Keesokan harinya, Raja Iblis Lucifer datang ke rumah Isai. Nah, di sini ada hal menarik nih guys. Ternyata di rumah Isai yang telah direnov ini memiliki ruang khusus yang dapat digunakan untuk berkumpul para petinggi. Isai menyebutnya dengan ruangan VIP. Lalu, di sini Sarzik mengatakan kalau dirinya ingin melanjutkan pembahasan promosi Isai. Ya, kalau kalian lupa, waktu itu setelah Isai dan Saira Orc dirawat dulu, Sarzik pernah berkata dia akan merekomendasikan Isai menjadi iblis kelas atas. Tidak hanya Isai yang akan dipromosikan ya, tapi Kiba dan Akeno juga akan dipromosikan. Dan Sarzik mengatakan kalau mereka sudah sangat layak untuk mendapatkan promosi. Karena mereka dapat mengalahkan Dewa Jahat Loki, mengurus para pemberontak, dan masih banyak lagi lah intinya. Dan itu merupakan prestasi yang sangat besar. Lalu, Sarzik mengatakan kalau mereka pantas menjadi iblis kelas atas.
Tapi hal itu membuat mereka terkejut. Namun belum selesai mereka berkomentar, Sarzik memotong pembicaraan dan mengatakan, "Sayangnya, aku tidak dapat melakukannya untuk saat ini." Ya karena para petinggi di kerajaan iblis mengatakan kalau mereka harus mengikuti prosedur terlebih dahulu. Ya, sedikit info aja nih ya. Jadi, Issei, Akeno, dan Kiba itu iblis tingkat rendah ya. Jadi, promosi ini sama aja dengan rakyat jelata nih ya. Langsung diangkat jadi menteri anjir. Ibaratnya gitulah. Oke lanjut. Namun, Sarzik mengatakan kalau mereka akan menjadi iblis tingkat atas pada saatnya. Untuk sekarang, mereka harus mempersiapkan diri untuk menjadi iblis tingkat menengah terlebih dahulu. Untuk hal itu, Sarzik menyiapkan sebuah tes tertulis dan juga tes praktek yang akan diadakan minggu depan. Di tengah pembicaraan itu, Rosewise pamit pada semuanya. Nah, dia mengatakan ingin pergi ke Eropa Utara untuk pulang kampung. Dia juga mengatakan dia ingin memperdalam kekuatan bentengnya. Ya, sebenarnya Rosewise masih merasa bersalah karena tidak tampil maksimal saat pertarungan melawan keluarga Bael dulu. Meskipun bagi Issei dan yang lainnya, Rosewise sangatlah berjasa. Toh, dia juga berhasil mengalahkan kedua perwira keluarga Bael kan? Meski Koneko harus ikut gugur juga sih, ya itu kan salah si Koneko. Oke lanjut. Rias mengizinkan Rosewise untuk pergi. Ya, karena baginya itu menguntungkan bila anggota keluarganya menjadi lebih kuat. Begitupun Azazel. Karena menurutnya, para muridnya ini sangatlah kuat. Namun, pertahanan mereka sangatlah lemah. Jadi, akan sangat baik bila ada seseorang yang ahli dalam sihir. Nah, jadi ya Rosewise inilah yang sangat ahli dalam sihir. Nah, dia kan mantan Valkyrie. Tapi sebelum pergi, Rosewise mengatakan, untuk soal ujian semester, sudah dia siapkan. Nah, jangan lupa belajar Issei, gitulah intinya. Pembicaraan dilanjutkan. Di sini, Issei kebingungan karena dia harus menghadapi dua ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian iblis. Lalu, Sarzik memanggil Rafael. Di sini, Sarzik menjelaskan kalau karir keluarga Gremory semakin berkembang. Apalagi, Issei yang semakin terkenal akan sangat sibuk. Oleh sebabnya, dia menugaskan Rafael untuk menjadi asisten pribadi Issei. Sejenis tangan kanannya gitulah. Di sisi lain, Asia dan Koneko hanya terpaku karena mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, bisa dibilang, sebagai keluarga Phoenix, Rafael ini sangatlah cerdas loh. Jadi cocoklah dia jadi pembantu Issei. Bukan pembantu juga sih. Keesokan harinya, saat Issei berbaring di atas mejanya di kelas, dia memikirkan tentang semua hal yang telah terjadi dan semua hal yang akan terjadi. Ada ngayal dia. Ujian tengah semester dan tes untuk iblis ada pada waktu yang bersamaan, membuat kepalanya pusing. Ditambah, Rosewise yang biasanya membimbing dirinya, kini tengah pulang kampung. Jadi ya dia kesulitan lah untuk belajar gitu kan. Dengan berat hati, Issei mulai belajar. Namun tak lama, Matsuda dan Motohama menghampiri Issei dan menggodanya. Mereka menawarkan sebuah DVD porno pada Issei. DVD itu super langka. Hal itu membuat Issei tergoda. Di tengah obrolan trio mesum, Kiryu ikut nimbrung. Nah, dia juga mengajak Asia. Tak lama, Xenovia dan Irina ikut bergabung. Dan mereka membicarakan masalah hobi Issei yang mengoleksi majalah porno diam-diam. Di sini, Xenovia juga menjelaskan kalau saat di rumah, terkadang dia bersama Asia dan Irina menonton DVD Issei. Hal itu membuat Issei geram. Dan tak lama arlojinya berbunyi. Itu adalah tanda kalau sudah waktunya untuk memberi obat pada Drake. Jadi gini. Naga surgawi itu kan naga yang harga dirinya tinggi ya. Dan menurut Drake, kekuatan dari naga surgawi akan meningkat seiring besarnya kekuatan yang diinginkan dari pemiliknya. Nah, para naga merah sebelumnya kan memikirkan kekuatan dengan kebencian dan rasa marah. Mungkin itu juga yang membuat mereka kena kutukan. Tapi di sisi lain, Issei mendapat kekuatannya dengan kebahagiaan, dengan meramas opai dan lain-lain.
Hingga kutukan pun lenyap. Namun efeknya Drake menjadi murung. Karena sang naga merah, sang naga surgawi yang sangat ditakuti, kini menjadi Opai Dragon. Lalu Isai pergi ke ruang OSIS. Dia pun memberikan obat pada Drake untuk mengobati jiwanya yang terluka itu. Isai meminta obat pada seorang penasehat. Tak lama datang Saji. Karena Isai mengobati Drake di ruang OSIS, kebetulan Saji juga mendengar tangisan Drake. Nah, di sini Saji memberikan selamat pada Issei karena promosinya. Lalu dia menjelaskan kalau keluarganya akan berjuang juga untuk mendapatkan promosi. Dia juga mengatakan kalau keluarganya yang tidak memiliki Secret Gear akan mendapatkan Secret Gear buatan dari Azazel Sensei. Lalu tak lama datang para anggota OSIS lain. Mereka pun mulai memberikan selamat pada Issei. Dan di sini Issei diminta tanda tangan oleh Yura, yaitu sang benteng keluarga Sitri. Tak lama datang Sona Sistri, sang ketua OSIS, datang ke ruangannya. Dia menyuruh para anggota OSIS yang lain untuk membantu Tsubaki, sang wakil ketua, karena Tsubaki sedang sibuk mengurus banyak klub di sana. Tak lama, para OSIS mulai beranjak pergi. Tinggallah Issei dan Sona berduaan di ruang OSIS. Lalu Sona duduk di kursinya. Dan dia mulai mengucapkan banyak terima kasih pada Issei, sekaligus selamat atas rekomendasinya. Sona sangatlah bersyukur Rias bertemu dengan pria sebaik Issei, karena bagi Sona, Rias adalah teman masa kecil yang sangat berharga. Di saat Rias terpukul atau dalam masalah besar, Sona tidak dapat membantunya, bahkan saat masalah pertunangan dengan Raiser. Lalu, kegalauan Akeno, Kiba yang murung, dan Koneko yang hampir dibawa pergi oleh Kuroka. Hyodo Issei lah yang selalu ada di samping Rias Gremory. Itu membuat beban Rias menjadi ringan. Lalu, dengan senyumannya yang tulus, sekali lagi Sona berterima kasih pada Issei. Dan di sini Sona menjadi sangat respect pada Issei. Lalu malam harinya, Issei mengatakan tentang semua hal yang terjadi pada Rias. Dia curhat lah gitulah. Tak lama muncul Rafael dengan segunung buku yang membuat Issei terkejut. Rafael mengatakan, nah ini adalah buku yang dapat dia pelajari. Rafael membawa banyak sekali buku untuk Issei. Buku itu mulai dari buku persekolahan hingga buku untuk tes tertulis iblis. Lalu tak lama semua orang datang dan mereka mulai belajar bersama. Singkat cerita, malam semakin larut. Issei sambil berhayal sendiri di kamarnya, terus bergumam karena dia tidak dapat menonton DVD porno miliknya. Tak lama pintu terbuka. Mulailah masuk seorang bertubuh mungil berpakaian serba putih. Di atas rambutnya ada kuping kucing dan dia memiliki ekor. Oh, ternyata dia adalah Koneko. Koneko merangkak perlahan, membuat Issei terkejut. Lalu Koneko mengatakan kalau dia ingin bayi. Untunglah Rias datang sebelum Issei dan Koneko melakukan sesuatu. Bersambung. Thanks for watching and titik. Bye-bye.